Roberto Firmino bersinar terang di Liga Champions Asia. Roberto Firmino tampil gemilang di Liga Champions Asia musim ini. Si senior berperan besar dalam keberhasilan Al Ahly jadi raja kompetisi klub di Asia. Al Ahly keluar sebagai kampiun di Liga Champions Asia. The Royals juara usai mengalahkan Kawasaki Frontale 2-0 di King Abdullah Sports City Stadium. Firmino memang tampil luar biasa di ajang Liga Champions Asia. Pemain asal Brasil tersebut menyumbang total 6 gol dan juga 7 assist sejak awal kompetisi. Lu tonton musim lalu di Premier League kini jeblos ke Divisi 3. Apa betul nasib dari lu tonton yang bersaing di Premier League di musim lalu? The Hatters terdegradasi dari Championship dan kini jeblos ke Divisi 3. Kekalahan dari West Brom memastikan Luton finish di urutan ke-22 klasemen Championship dari 24 peserta. Alhasil Luton menjadi salah satu dari 3 tim yang terdegradasi ke Divisi 3 Inggris. Jordan Clark dan kawan-kawan menyusul Plymouth Argyle dan juga Cardiff City. 14 menit pertama Marcelino Ferdinand di Championship Divisi. Marcelino Ferdinand menjalani debut di Divisi Championship bersama Oxford United saat melawan Swansea City. Marcelino baru bermain pada menit ke-76. Dia menggantikan pemain Indonesia lainnya yakni Oleh Romani. Selama di atas lapangan, Marcelino dicatat oleh Westcourt menorehkan 7 sentuhan, 5 kali melakukan passing dengan akurasi umpan 100%. Real Valladolid kalah dari Barcelona. Barcelona berhasil menundukkan perlawanan dari Real Valladolid untuk bisa mengamankan 3 poin krusial. Blaugrana tertinggal lebih dahulu tapi akhirnya bisa menang 2-1. Sempat tertinggal lewat gol dari Ivan Sanchez. Barca kemudian comeback lewat gol dari Rafinha dan juga Fermin Lopez. Tambahan 3 poin mengukuhkan posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 79 poin. Napoli makin dekat raih Scudetto. Napoli kini hanya membutuhkan 7 poin lagi dari 3 pertandingan tersisa untuk bisa memastikan gelar Serie A di musim ini. Kemenangan 1-0 atas Lecce membuat mereka tetap unggul atas Inter Milan di puncak klasemen. Partenope saat ini unggul 3 angka dari Nerazzurri. Kemenangan atas Lecce semakin memperbesar peluang Napoli untuk bisa meraih Scudetto keempat dalam sejarah klub. Ranieri tak akan lanjut melatih sekalipun Roma lolos ke Liga Champions. Claudio Ranieri sudah mantap pada keputusannya untuk tidak lanjut sebagai pelatih AS Roma musim depan. Ia tetap pada pendiriannya andai Roma lolos ke Liga Champions. Kini ada anggapan bahwa Ranieri masih merupakan pelatih yang tepat untuk AS Roma. Itu tidak lepas dari laju apik yang ditampilkan Roma belakangan ini. Willupi tidak terkalahkan dalam 18 pertandingan terakhir di ajang Serie A. Berkat laju apik tersebut, Roma mulai mengintip peluang untuk bisa menembus 4 besar. Mereka saat ini ada di peringkat ke-6 klasemen Liga Italia dengan selisih 2 poin dari zona Liga Champions. Alexis Mac Allister layak disebut gelandang terbaik Premier League musim ini. Alexis Mac Allister mendapatkan pujian besar atas kontribusinya dalam musim yang luar biasa Liverpool. Pemain asal Argentina itu tampil menawan saat Liverpool menghajar Tottenham Hotspur pada pekan kemarin. Sejak didatangkan dari Brighton dengan harga mencapai 35 juta euro saja, Mac Allister menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Pengamat Liverpool David Link meyakini bahwa Mac Allister layak disebut sebagai gelandang terbaik Premier League musim ini. Link juga menilai bahwa harga pembelian Mac Allister sangat menguntungkan bagi Liverpool. Aston Villa dekati zona Liga Champions. Aston Villa meraih kemenangan tipis 1-0 atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil itu membuat Villa semakin dekat ke zona Liga Champions. Kemenangan ini membuat Aston Villa berada di urutan ke-7 klasemen dengan koleksi 60 poin. Pasukan Unai Emery memiliki poin yang sama dengan Chelsea, penghuni posisi kelima alias batas akhir dari UCL. Bayern Munchen kebobolan di menit akhir. Harry Kane belum juga juara. Bayern Munchen mendatangi markas RB Leipzig dengan misi jelas yakni menang untuk bisa mengamankan gelar Bundesliga musim ini. Namun mimpi itu harus tertunda setelah pertandingan sengit berakhir imbang 3-3 yang membuat Harry Kane kembali menunggu trofi besar pertamanya dalam karirnya. Hasil ini memaksa Munchen menunda perayaan gelar meski mereka hanya butuh 1 poin lagi dari sisa 2 laga. Jika Leverkusen gagal menang atas Freiburg,
maka gelar bisa mereka pastikan lebih cepat. Arsenal terancam kehilangan posisi kedua. Arsenal kini berada dalam tekanan besar usai kekalahan mengejutkan dari Bournemouth. Arsenal kini hanya unggul 3 poin dari Man City yang berada di urutan yang ketiga. Dan jika Newcastle memenangkan laga tunda mereka, selisihnya bisa menyusut menjadi 2 poin. Man City hanya terpaut 3 poin dan bisa menyusul dalam waktu yang dekat. Newcastle pun bisa menyalip The Citizen jika menang atas Brighton. Liverpool bertekad sabu bersih 4 laga sisa. Meski sudah menggenggam titel juara Liga Inggris, Liverpool enggan santai di 4 laga yang sisa. Apalagi Liverpool masih harus menghadapi Chelsea dan juga Arsenal. Kurtijan menegaskan bahwa timnya ingin menyudahi musim ini dengan apik agar tidak menudai laju bagus sebelumnya. Daya tarik Liverpool di bursa transfer meningkat usai regular juara Liga Inggris. Arne Slot mengungkapkan keuntungan tak terduga dari gelar juara Liga Inggris yang diraih Liverpool lebih awal. Pelatih asal Belanda itu menyebut kemenangan ini akan mempermudah proses perekrutan pemain baru di musim panas nanti. Dengan status sebagai juara, Liverpool memiliki daya tarik lebih besar di bursa transfer. Slot mengakui pemain top biasanya memiliki banyak pilihan klub, tetapi prestasi Liverpool bisa menjadi faktor penentu. Arsenal dan PSG kompak kalah jelang duel di Liga Champion. Arsenal dan PSG kompak kalah jelang duel di Liga Champion. Arsenal dan PSG sama-sama mengalami kekalahan menyakitkan menjelang duel krusial mereka di Liga Champion. Kedua tim tampil di kompetisi domestik dengan hasil yang jauh dari harapan. Arsenal dan PSG sendiri akan kembali bertemu di Parc des Princes di Kamis dini hari. Lautaro diragukan, Inter siapkan rencana khusus menghadapi Barcelona. Inter Milan akan menjamu Barcelona pada laga leg kedua semifinal Liga Champions dengan kondisi yang kurang ideal. Asisten pelatih Massimiliano Faris mengungkapkan bahwa peluang Lautaro Martinez tampil tidaklah besar. Lautaro Martinez masih bermasalah dengan kondisi ototnya jelang laga krusial melawan Barcelona. Inter berharap sang pemain bisa setidaknya duduk di bangku cadangan. Amorim kini sudah tahu cara maksimalkan Casemiro. Casemiro menunjukkan perbaikan performa di Manchester United. Manajer setan merah yakni Ruben Amorim sudah menemukan cara untuk bisa memaksimalkan pemain asal Brasil itu. Casemiro bersinar saat MU menang atas Athletic Bilbao dalam laga di San Mamés di tengah pekan. Casemiro terus mendapatkan kepercayaan dari Ruben Amorim, dan juru taktik asal Portugal itu menegaskan bahwa mantan pemain dari Real Madrid bisa menjadi contoh untuk pemain-pemain yang ada di dalam skuad Red Devil. Lagi on fire, Harry Maguire minta kontrak baru ke MU. Bek United yakni Harry Maguire dilaporkan menghadap ke manajemen setan merah baru-baru ini. Sang bek ingin bertahan lebih lama lagi di Old Trafford. The Telegraph melaporkan bahwa Maguire kini menghadap ke manajemen MU yang dikabarkan meminta kontrak baru untuk dirinya. Maguire merasa dengan performanya belakangan ini ia masih bisa berkontribusi lebih banyak untuk setan merah, sehingga ia meminta manajemen untuk bisa menambah durasi kontraknya. Eric Garcia jadi rebutan klub Eropa. Bek Barcelona Eric Garcia dilaporkan tengah diminati oleh 5 klub yang berbeda jelang bursa transfer musim panas. Meskipun bukan pilihan utama di lini belakang Blaugrana, pemain berusia 24 tahun itu tetap tampil reguler sepanjang musim ini. Meski demikian, masa depannya di MU terus dispekulasikan. Banyak pihak meyakini bahwa Garcia kemungkinan besar akan henggang di jendela bursa transfer mendatang demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Menurut laporan dari VHS, 5 klub yang saat ini menunjukkan ketertarikan terhadap Eric Garcia adalah Tottenham, Girona, Real Sociedad, Real Betis, dan juga klub dari Serie A yakni Como. Real Madrid siap tambah opsi lini belakang. Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan bek milik Real Sociedad yakni Jon Aramburu. Bek berusia 22 tahun itu tampil konsisten sepanjang musim ini dan telah menjadi sosok kunci dalam skuad milik Real Sociedad. Menurut laporan dari VHS, Real Madrid terkesan dengan penampilan dari Aramburu musim ini. Fleksibilitasnya dalam mengisi berbagai posisi di lini belakang membuatnya menjadi target potensial untuk bisa memperkuat kedalaman skuad dari lini belakang Real Madrid.
Setelah De Ligt dan juga Mazraoui, MU berminat beli pemain Bayern Munchen lagi. Klub Liga Inggris Manchester United punya target transfer baru di musim panas. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mendatangkan Joao Palhinha dari Bayern Munchen. Kausen melaporkan MU berminat kepada Palhinha karena ia diproyeksikan sebagai penerus dari Casemiro. Stok gelandang bertahan MU cukup terbatas sehingga mereka butuh tambahan tenaga di posisi itu. MU dikabarkan harus merogoh kocek agak dalam untuk bisa mendatangkan Palhinha. Bayern Munchen dilaporkan berpotensi melepasnya dengan harga kisaran 45 juta euro. Pep Guardiola mengumumkan bakal rehat dari dunia sepak bola. Manajer Manchester City Josep Guardiola membuat pengakuan bakal rehat dari dunia sepak bola profesional. Momen itu akan diambil Guardiola jika masa kerjanya di Manchester City berakhir. Pada November 2024 yang lalu, Guardiola menekan kontrak baru dengan Manchester City. Kontrak itu membuat pria 54 tahun akan berada di Stadion Etihad hingga 2027. Namun skalanya bisa saja terjadi. Jika ia dipecat oleh Manchester City lebih awal, maka ia akan rehat sejenak.